Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala al-imamul mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Alhamdulillah, malam ini seperti biasa kita lanjutkan pelajaran kita. Yang pertama, pengajian tafsir Jalalain. Masuk surat Al-Baqarah ayat 178, lanjutannya tentang ayat qatl, ayat pembunuhan. Kemarin dikatakan dalam ayat Al-Quran, orang yang udah dibunuh, orang yang telah membunuh itu apabila sudah dimaaf, itu masih dikatakan saudara. Pembunuh saja masih dikatakan saudara, saudara sesama manusia. Ada sesama seiman, ada saudara semanusia, sama-sama manusia, jadi saudara. Walaupun orang udah bunuh keluarga seseorang, tapi dia masih, Al-Quran bilang akhihi wa min akhihi, dia itu tetap dianggap saudara. Itu kemarin. Jadi ketika ada pembunuhan dalam hukum Islam ada yang dinamakan kisos. Kisos itu hukum yang setimpal. Dia bunuh lagi. Dia potong tangan, potong lagi tangannya. Dia potong kuping, potong lagi kupingnya. Itu namanya hukum apa? Kisos, balasan yang setimpal. Kalau emang nggak mau dia dibalas dengan yang setimpal, kalau emang dimaafin dari pihak yang keluarga yang terkena, ada namanya diat. Diat itu nggak hukum ganti daripada kisos. Nggak dikisos, tapi apa? Bayar diat. Ya, kalau diat pembunuhan 100 onta misalnya, atau dia dibebasin sama sekali, nah itu namanya damai. Ada 3 permasalahannya kemarin. Sekarang lanjutannya, ayatnya belum selesai. Wa 'alal qatili ada udiyati, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa 'alal qatili, dan wajib 'alal qatili, atas yang membunuh. Ini yang membunuh udah dimaafin. Ya udah, ente enggak usah bayar kisos. Aneh maafin, enggak usah bayar kisos. Ente nggak usah kena kisos. Ente udah bunuh saudara saya, nggak usah kena kisos. Ente nggak ada di kisos, nggak dibunuh lagi. Tapi apa kewajibannya dia? Wa 'alal qatil, dan wajib atas yang membunuh adaun di sini? Enggak, alim. Adaun lid diyati, menunaikan dia untuk diat. Bayar diat tuh. Walaupun nggak dipinta, tetap wajib bayar diat. Kecuali dari pihak keluarga dia bilang udah nggak usah bayar apa-apaan. Nggak usah bayar diat, nggak usah bayar apa. Nah udah tuntas, sudah semua. Kita anggap nggak ada permasalahan, udah selesai. Nah itu namanya damai, nggak ada suluh, majanan kalau dalam bahasa Arab. Ya, nggak apa-apa juga itu. Adaun lidiyati ilahi, kepadanya. Kepada siapa? Ilal afi, kepada keluarga yang memaafkan. Ilal afi, yang memaafkan. Wahwal warisu, yaitu ahli waris. Pada keluarganya ahli waris, dia tetap wajib bayar diat tuh. Dia udah bunuh si A, dia wajib bayar diat sama keluarga si A tadi. Tuh. Wahwal warisu, yaitu ahli waris. Biisanin, dengan baik bayarnya juga. Apapun juga kita disuruh dalam agama kita biisan, dengan baik. Kita sedekah sama orang aja ngasihnya dengan baik, jangan mentang-mentang ngasih. Nih, sono, udah pergi sono lu. Nah, nggak bisa begitu. Tetap ini dalam membayar diat dikatakan biihsanin, dengan itu ajaran agama tuh. Apapun juga kita diperintahkan biihsanin, dengan ihsan, dengan baik tuh. Dengan baik. Baik dengan catatan apa? Bila matlin. Bila dengan tanpa matlin, nunda-nunda. Ya dan bayar seminggu nggak bayar, tar dulu belum ada duitnya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak dia bayar tuh, nggak boleh. Dia harus bila matlin, dengan tanpa penundaan, wala baksin, dan tanpa ngurangin, nawar lagi. Kemarin udah ya nanti saya bayar diat, nawar separuh aja ya, nggak ada lagi duitnya. Jangan tuh, dalam agama nggak boleh dia. Kalau emang dia ada harus kena diat, dia harus bayar apa tadi? Harus bayar bila matlin, dengan tanpa menunda, wala baksin, dan tanpa minta pengurangan, tanpa dikurangin, baksin. Zalika, yang demikian itu al hukmul mazkuru, hukum yang udah disebutkan,
min jawazil qisasi al hukmul mazkuru, zalika itu al hukmul mazkuru, hukum yang telah disebutkan antara kisos, diat dan tidak bayar sama sekali. Min jawazil qisasi adalah jawazil kisos, bolehnya kisos, wal afwi dan bolehnya memaafkan, anhu dari si pembunuh tadi, alat diyati atas diat tuh boleh, wal afwi jawazil qisasi wal afwi anhu alat diyati, dan boleh afwi memaafkan anhu dari pembunuh tadi alat diat, tapi dengan catatan harus bayar di diat. Kalau mau dimaafin bayar diat gitu, nggak usah ya udah nggak usah kena kisos loh, tapi bayar dia diat tuh, wajib. Hal dalam demikian itu ada takhfifun, ada keringanan, tashilun kemudahan, mirabbikum dari Tuhan kalian, alaikum atas kalian, warahmatun dan juga ada rahmat di situ, ada rahmat, ada kasih sayang Allah bikum terhadap kalian, haisu sekiranya, wasa'a Allah memberi keluasan tuh, beri keluasan apa? Orang udah bunuh boleh milih dia, boleh mau dimaafin atau lanjut kisos, atau dimaafin atau enggak ada hukum sama sekali, enggak bayar apa-apa, boleh tuh. Rahmah, di situ ada kasih sayang Allah. Kenapa? Bikum terhadap kalian, hai sekiranya, wasa'a Allah Allah melapangkan, Allah meluaskan. Zalika yang demikian itu tuh. Allah menjadikan lapang. Wasa'a Allah melapangkan fi zalika pada hukum yang demikian itu. Fi zalika fil hukmi pada hukum yang demikian itu. Walam yukhatim dan Allah tidak mewajibkan tuh. Allah tidak mewajibkan salah satunya. Enggak diwajibkan kisos, enggak diwajibkan diat tuh, boleh pilih. Wasa'a ada kelonggaran, ada keluasan fi zalika pada hukum itu, walam yukhatim dan Allah tidak mewajibkan, yukhatim fi'il mudhari' fa'ilnya Allah huwa. Walam yukhatim dan Allah tidak mewajibkan wahidan salah seseorang pun, wahidan salah seorang pun minhuma dari keduanya, boleh kisos lagi, boleh diat. Boleh dia meminta kisos, boleh dia meminta diat tuh, minhuma dari keduanya tuh, kisos atau diat. Kama sebagaimana hattama mewajibkan alal Yahudi atas orang Yahudi al kisos, kisos. Kalau orang Yahudi orang bunuh lagi itu wajib. Orang Yahudi udah ada hukum kisos, dari zaman Yahudi udah ada hukum kisos. Ketika ada pembunuhan maka yang bunuh itu wajib dikisos, wajib dibunuh lagi tuh, itu ajaran Yahudi. Tapi mereka curang kadang, yang dibunuh satu kadang mereka balasnya lebih dari satu gitu. Ya Yahudi begitu. Kadang yang dibunuh budak dia balasnya orang merdeka gitu. Dia yang dibalas lebih tuh, orang Yahudi begitu, curangnya begitu dia. Makanya kemarin dikatakan turun ayat kisos itu orang merdeka balasannya orang merdeka, budak balasannya budak, itu apa? Turun buat Yahudi. Karena begitu, orang Yahudi berlaku curang. Ketika dibunuh satu balasnya lebih dari satu tuh. Atau wa alan nasoro, atau Allah mewajibkan alan nasoro atas orang Nasoro adiyat diat. Kalau orang Nasoro wajibnya diat aja tuh. Ketika ada pembunuhan nggak ada kisos, tapi dia wajib bayar apa? Diat. Tuh, tapi dia curang juga. Kalau yang dibayar, yang dibunuh kira-kira orang mulia, nih yang dibunuh RT punya jabatan. Wah, ini dendanya lebih mahal. Beda sama orang biasa. Yang dibunuh budak murahan, yang dibunuh orang mulia bayarnya gedean. Wah, curang juga orang Nasoro tuh ketika menghukumi hukum diat. Jadi zaman dulu udah ada tuh. Orang Yahudi apa hukum apa? Kisos. Kalau orang Nasoro diat tuh, udah ada. Diwajibin semua. Nah, tapi buat kita umat Nabi Muhammad SAW boleh memilih. Boleh kisos, boleh diat. Tuh, ini namanya wasa. Ada keluasan buat umat Nabi Muhammad. Pokoknya umat Nabi Muhammad selalu ada kelebihan dibanding umat-umat yang lain. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad tuh. Kita syukurin jadi umat Nabi Muhammad tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada kelebihan dari umat-umat yang lain. Itu umat Yahudi kalau emang kena najis bajunya harus digunting, bayangin. Orang Yahudi kena najis bajunya digunting, Mak. Tuh, ini kena najis nih, bajunya wajib digunting. Kalau kita diapain kena najis? Cuci. Enak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tuh kena najis gunting bajunya. Wah, repot. Ya, ke mall mulu. Dikit-dikit ke mall, dikit-dikit ke mall. Apa tuh? Kenal najis, cuma dia kalau kena harus digunting bajunya, nggak bisa dicuci. Dia kayak babi, anjing, nggak ada masuk najis begitu ya? Hukum najis ada semua, sama hukum najis ada.
hukum-hukum binatang najis apa ada, udah hukum-hukum ya. Cuman mereka pada bader aja. Cuman yang lebih dahsyat lagi ketika dia kena najis di pakaian, dia harus digunting tuh. Makanya kita kalau kena dia melakukan dosa, azab langsung turun, batu turun dari atas, abis ditibanin batu apalah. Kadang jadi kerak, dirubah mukanya jadi kerak, jadi monyet langsung tuh. Saat itu juga. Jadi dia orang Yahudi kadang kontan hukumannya tuh. Kalau kita kan enggak, dosanya udah banyak belum nih. Balasannya belum. Famani tada, maka siapa yang itada melampaui batas, zolama, dia berlaku zolim, al-qatila terhadap orang yang membunuh. Famani tada, siapa orang yang melampaui batas, dia udah bunuh, udah bayar diat, nggak lama, udah sebulan dimatiin lagi tuh orang. Pokoknya awas, lo meleng dikit, kapan-kapan gua ketemu sama lo, mati lo, gitu. Kalau yang begitu hukumnya bagaimana tuh model begitu tuh? Famani tada, siapa yang melampaui batas, zolama, dia menzolimi, al-qatila, orang yang membunuh, bi'an, dengan bahwasanya qatalahu, dia membunuh si qatil tadi, qatala, dia membunuh orang yang membunuh tadi. Tuh, ba'da zalika, setelah itu afwi, ba'dal afwi, setelah memaafkan, falahu, bagi dia itu azabun alimun, azab yang pedih. Tuh, curang itu, duitnya mah diterima, orangnya dimatiin juga. Itu emang kerjaan orang-orang Badar begitu tuh. Duitnya mah diterima, orangnya matiin juga. Falahu azabun alimun, bagi dia itu azab yang alim, mu'limun, yang pedih, fil akhirati, di akhirat. Binar, dengan api neraka, au fid dunya, atau azab di dunia dengan apa? Bil qatli, dengan dibunuh lagi dia itu. Kalau dia ketangkap, ketahuan, dibunuh lagi, dia dapat azab lagi tuh. Tapi dia dapat seksa di dunia, di neraka, di akhirat. Binar, dengan api neraka, masuk neraka. Atau dia dapat seksa di dunia dengan apa? Dibunuh lagi, dia ketangkap, dimatiin lagi, kedapat hukum kisos lagi. Wallahu a'lam.